memang tadi yang disebutkan oleh para pembahas sebelumnya sudah cukup banyak ya mengenai apa-apa yang harus kita siapkan di dalam penanganan COVID-19 di daerah. Ini kalau memang nggak bisa turun ya videonya ya. Halo? Halo? Tes. Ya. Bisa kelihatan tuh. Ya? Sharing. Belum masuk. Udah. Kelihatan? Ya, ya kelihatan. Sambil menunggulah. Sepertinya agak susah ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Nampak. Ya, kalau kita melihat perjalanan dari apa yang ada di daerah, tentu kita harus melihat bahwa ujung tombak dari penanggulangan darurat kesehatan masyarakat COVID ini memang tidak bisa semata-mata pemerintah pusat, karena kita ketahui pasal 18 Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan bahwa negara kita ini dibagi atas daerah-daerah provinsi dan juga dibagi lagi atas daerah-daerah kabupaten kota. Nah, bahkan otonomi daerah ini yang tadi dikatakan oleh Bang Handi terganggu dengan Perpu 2020 tentang keuangan COVID-19 ini, yang itu juga harus kita lihat nanti di slide berikutnya bisa terkait dengan hilangnya pasal di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang terkait dengan perubahan APBD. Nah, kenapa ini penting? Karena selain tidak jelas ini kapan daruratnya selesai, bagaimana mekanisme pemerintahan daerah ini juga harus kita kawal. Jangan sampai dengan darurat COVID-19, darurat kesehatan masyarakat, darurat bencana ini menyebabkan masa depan pemerintahan daerah menjadi tidak jelas. Kalau kita dalam situasi normal, perangkat undang-undangnya sudah banyak, ya. Kecuali kalau kita kecuali hanya peraturan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan daerah yang belum direvisi. Undang-undang dan PP-nya tentang keuangan daerah semuanya sudah lengkap dalam situasi normal ya. Kita sudah punya undang-undang Pemda, undang-undang D3, undang-undang perimbangan, dan semuanya sudah punya PP, termasuk PP yang terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah adalah PP nomor 12 2019. Nah, tetapi karena ini bencana, maka muncul banyak hal ya yang perlu dimasukkan dalam situasi COVID ini. Ada undang-undang penyakit menular, penanggulangan bencana, kesehatan, tenaga kesehatan, terakhir undang-undang 6 2018 yang melahirkan PP PSBB dan Perpu 1 2020 tentang COVID-19 dan sistem keuangan. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana APBD dan bencana ini. Jika situasinya normal, masih kelihatan ya slide-nya ya? Ya, lanjut. Bang Jalu, masih kelihatan slide-nya? Masih. Oke, saya lanjutkan. Slide-nya masih kelihatan ya? Jika situasinya normal, kita memiliki struktur APBD yang diatur oleh Undang-Undang 23 dan seterusnya sampai PP terbaru. Cuma karena Permendagri-nya belum direvisi, masih pakai Permendagri yang lama, tahun 2006, kita juga menunggu itu dan sampai hari ini juga belum direvisi, maka kita punya struktur APBD dalam situasi normal yang bisa kita pakai untuk apabila terjadi bencana. Nah, yang pertama adalah kita posting mana, di posting belanja yang mana, gitu kan? Nah, yaitu ada di belanja kalau pakai struktur yang terbaru ya, itu kita bisa melihat di di posting belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bansos ya. Kemudian apabila dalam situasi bencana ini pula kita juga bisa memanfaatkan seluruh kegiatan yang ada di belanja langsung UPD. Pertanyaan berikutnya, pendapatannya dari mana? Halo? Ya.
Lanjut. ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pendapatannya dari mana atau uangnya dari mana. Dan ini semuanya sebenarnya sudah diatur. Kita lihat ini situasi normal dulu Bang ya. Kita tidak melihat situasi sebelum perubahan anggaran atau PABBD atau PAK. Kita lihat dalam situasi normal memang idealnya nanti apabila APBD murni sudah disahkan itu kita mekanisme normal. Tetapi apabila di tengah jalan ada bencana, ini kan di tengah jalan ini COVID-19 ada bencana, pelaksanaan APBD sudah berjalan, maka nanti diusulkan perubahan APBD itu di dalam draft raperda perubahan APBD. Nah, kenapa perubahan APBD ini penting? Karena ini menjamin kepastian hukum dari sebuah pengelolaan keuangan daerah. Nah, kapan ini terjadi? Salah satu poinnya dari Perda APBD itu apabila ada keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Di Undang-Undang 23 2014 disebutkan. Nah, yang unik nantinya pasal ini nanti pasal 316 dan pasal 317 mekanisme Perda perubahan APBD ini dicabut oleh Perpu. Ini jadi sumber perdebatan dalam hukum kita nanti ke depan ya, ketika mekanisme perubahan APBD ini dicabut oleh Perpu Perpu keuangan COVID-19 yang terbaru itu. Nah, konsekuensinya adalah kita nggak bisa pakai ini, tetapi kita bisa memakai ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku di dalam PP maupun Permendagri turunan dari ini, yaitu coba kita definisikan terlebih dahulu. Keadaan darurat menurut APBD adalah bukan tercantum di undang-undang itu, bukan kejadian normal, tidak diharapkan. Ini pasti COVID-19 sudah termasuk. Bahkan kita juga mengatur di PP terbaru 12/2019 ada keadaan luar biasa. Ini maksudnya KLB APBD, di mana perubahan bisa dilakukan lebih dari satu kali apabila terjadi keadaan luar biasa. Apa itu? Di mana terjadi penurunan atau kenaikan. Kalau COVID-19 berarti penurunan. Lebih dari 50% penerimaan. Ini kan diasumsikan nanti PAD kita juga akan mengalami penurunan-penurunan. Nah, barulah kita bisa memakai frase keadaan luar biasa ini untuk merubah APBD di masa perubahan APBD tengah tahun biasanya. Nah, dari keadaan darurat APBD maupun keadaan luar biasa APBD dan asumsi lainnya kita melakukan perubahan APBD. Nah, lalu muncullah definisi yang rigid lagi tentang bagaimana Permendagri. Nah, sekarang saya kembali kepada darurat pos belanjanya. Di peraturan yang saya sebutkan tadi itu memakai BTT ya. Tetapi BTT ini pasti nilainya kecil. APBD suatu daerah yang 10 triliun saja BTT-nya 15 miliar. Jadi tidak besar BTT itu, tidak banyak. Nah, maka pasti tidak cukup. Nah, kita lihat di PP belanja terduga sudah diatur di PP 12 pasal 2019 6 pengelolaan keuangan daerah pasal 68. Jika tidak cukup, nah tanyanya jika tidak cukup maka menggunakan dana hasil penjadwalan ulang itu dari capaian. Misalnya kalau kegiatan di APBD itu misalnya 12 kali, capaiannya dikurangilah menjadi 2 kali, frekuensinya dikurangi dan sebagainya, atau penjadwalan ulang dari banyak kegiatan-kegiatan. Atau yang kedua memanfaatkan kas yang ada. Cuma di PP ini karena belum rigid nanti diatur di Permendagri. Karena Permendagri yang barunya belum keluar, maka pakai Permendagri yang lama menurut PP 12 ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dari mana APBD itu berasal pendapatannya. Ternyata di Undang-Undang 23, PP 12, 2019 bisa memungkinkan kita dapat bantuan pendapatan. Tapi apa saja itu? Satu dari dana darurat APBN. Nanti kita cek di Perpu yang terbaru yang disebutkan oleh Bang Handi tadi. Ada nggak kira-kira bantuan dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah yang terpapar yang membutuhkan bantuan dana darurat? Karena ini dari APBN ke APBD. Yang kedua, hibah kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Nah, kita cek. Saya tadi melihat di Perpres 54 2020 tentang hibah kepada pemerintah daerah. Tentu kita cek lagi berapa
pengeluaran hibahnya bisa jadi belum ada, jadi tidak bisa diharapkan. Lalu kemudian bantuan keuangan dari daerah lain atau antar daerah. Nah, itu dalam situasi normal, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sekarang situasinya? Sudah terjadi APBD, sudah ada APBD murni. Kemudian apakah kita harus menunggu perubahan APBD? Ternyata seluruh instrumen yang kita miliki sebenarnya sudah cukup. Nah, sebenarnya sudah cukup untuk melakukan apa yang disebut dengan pendanaan bencana, mulai dari Undang-Undang 23, Undang-Undang 2014, Undang-Undang 33 2004, Undang-Undang 12 2011, termasuk PP 12 2019 dan Permendagri 2006, pengelolaan keuangan daerah sudah cukup itu. Apabila bencananya atau perubahan pergeseran anggarannya terjadi sebelum perubahan APBD, maka dilakukan pergeseran-pergeseran yang nanti akan dimasukkan dalam perubahan peraturan kepala daerah atau perkada, bisa perbu, perwal atau pergub tentang APBD. Di mana itu nantinya disampaikan kepada pimpinan DPRD. Nah, itu ada di mana? Di peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi itu. Nah, lalu menjadi pertanyaan adalah kenapa timbul banyak sekali informasi beredar, karena memang ini hal baru ya COVID-19, tapi sedikit terlambat, tapi ada sedikit tumpang tindih juga. Kita lihat perjalanannya. Pertama ada Impres 7 2020. Impres 7 2020 keluar 20 Maret. Atas reaksi dari Kepres pembentukan gugus tugas 13 Maret. Kalau kita lihat Impres 7, ada perintah memang agar pemerintah daerah melakukan refocusing, pergeseran dan sebagainya. Tapi kenapa ini keluar? Saya menduga karena Kepres 7 2020 dan direvisi nanti di 9 2020 dan pembentukan gugus tugas, ini tidak jelas, tidak bisa menjadikan landasan daerah. Jadi daerah masih banyak yang belum melakukan apa-apa pada tanggal-tanggal itu. Lalu kemudian tanggal 14 Maret di tengah-tengah itu ada Permendagri 20 2020 yang tadi disebutkan oleh Bang Handi bahwa sesungguhnya Perpu nomor berapa itu yang keuangan itu? 2 ya? 1 atau 2? Perpu nomor 1. Ya, betul. Perpu 1 2020 tentang keuangan COVID itu, saya sebut singkat saja ya, keuangan COVID. Itu pasal 3-nya, ayat 2-nya memerintahkan adanya, ini saya sebutin ya, ketentuan lebih lanjut ada di Permendagri. Sebetulnya Permendagrinya sudah ada, mendahului Perpu ini. Ini keanehan yang harus kita evaluasi ya. Tetapi belum rigid juga, belum rinci juga. Ini Permendagrinya 2020 terbitnya 14 Maret. Tetapi belum menjawab ke apa yang menjadi rincian dari Perpu ini pasal 3 ayat 1 itu apa saja. Tadi ada pertanyaan dari daerah, berapa besaran maksimalnya, berapa minimalnya, itu juga tidak dijelaskan. Sekali lagi keuangan daerah itu kalau bukan bukan undang-undang, per itu maksudnya peraturan ya, bukan peraturan presiden, bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan menteri, bukan perda, bukan peraturan kepala daerah, itu agak susah ya. Hanya kepres, hanya instruksi menteri, hanya instruksi presiden, itu tidak bisa menjadi payung hukum yang komprehensif untuk melindungi kebijakan daerah gitu kan. Nah, di Perpu ini juga disampaikan tadi saya sudah bicara Permendagri ya, hanya mengulang-ulang dari peraturan-peraturan yang sudah ada saya sebutkan tadi sebelumnya. Sekarang kita ke Perpu tentang TKDD dan disebutkan oleh Bang Handi tadi. Dana transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Nah, di Perpu 1 2020 pasal 2 ayat 1 sebutkan kementerian ya dalam hal ini pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian alokasi TKDD. Ini saya tunggu-tunggu dari tanggal 31 Maret ya, Perpu 1 ini keluar. Apa yang dimaksud dengan pengalokasian ini? Ternyata keluarlah di Perpres yang terbaru tadi disebutkan. Ternyata saya berharap ini lebih melindungi Pemda untuk memanfaatkan dana DAU, DBH, DAK ya, termasuk juga penyesuaian dana desa.
Tetapi Perpres itu hanya menjawab angka-angka dan mengurangi. Kalau kita lihat di Perpresnya, Perpres 54 2014, di situ disebutkan berapa yang seharusnya semula dan menjadinya. Nah, kita lihat dana DAU turun dari 544 ke 474, ya DBH juga turun, ya bahkan DAU tambahan, yang ini dana kelurahan juga turun 8,3 menjadi 6,6, DAK juga turun. Jadi sebetulnya penyesuaian ini maknanya adalah pemangkasan. Totalnya dari 856 menjadi 762. Nah, pertanyaannya adalah sebelum Perpu ini keluar, Menteri Keuangan sebelumnya mengeluarkan PMK, khususnya PMK nomor 19/2020 tentang penyaluran penggunaan DBH, DAU, DID dalam rangka penanggulangan COVID. Nah, di PMK ini maknanya daerah diminta untuk menggunakan DBH, DAU, DID-nya, dana transfer semuanya ini, termasuk DAK bidang kesehatan, itu adalah untuk pencegahan dan penanggulangan COVID. Bagi daerah yang sudah zona merah, tentu belum zona merah, tentu ini bisa direvisi. Dan ini mungkin tadi ada yang bilang penyalurannya terlambat, di triwulan 1 agak seret. Tapi masih ada harapan dari Perpres tadi itu, rinciannya kita lihat nanti di lampiran, kita harus mengejar ini untuk daerah-daerah yang APBD-nya, PAD-nya turunnya drastis. Karena ini kan sudah dipastikan jadi asumsi di penerimaan APBD perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti penerimaan APBD saya nggak tahu istilahnya apa, karena APBD-nya nanti dihapus gitu kan. Nah, menurut Perpu pasal 28 nomor berapa tadi, penghapusan pasal 316, 317 Undang-Undang 23. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apa saja belanja COVID? Nah, ini rinciannya pun seharusnya ini ada di Permendagri, tapi ini hanya tertulis di Inmendagri, instruksi Mendagri. Ya, seharusnya ini turunan dari Perpu 1, keluarlah Permendagri tentang bagaimana darurat COVID, apa-apa pos-pos belanjanya. Kalau tidak, maka daerah-daerah berbeda-beda kreativitasnya. Ini yang kemudian di deadline 7 hari dari tanggal 2 April itu. 1, belanja kesehatan. 2, belanja penanganan dampak ekonomi. 3, belanja sosial safety net. Nanti saya jelaskan nanti tumpang tindihnya apa nih antara sosial safety net yang disuruh menganggarkan di APBD menurut Inmen Dagri 1 2020 dan belanja sosial safety net yang dianggarkan di APBN. Nah, karena jangan-jangan sama orangnya. Yang satu dapat sembako, kartu sembako dari pusat, yang satu nanti dapat sembako barang dari pemerintah kota. Nah, tentu kalau sosial safety net ini dari bansos ya, nanti pos belanjanya dibelanja tidak langsung bansos, lebih cepat gitu. Sementara kalau belanja kesehatan pasti belanja langsung kan, darurat rumah sakit APD, kalau dia untuk rumah sakit swasta bisa hibah kepada rumah sakit swasta untuk APD atau kebutuhan darurat rumah sakitnya. Kalau dampak ekonomi, nah ini yang harus diperjelas karena tidak ada ketentuan penjelasannya, hanya dijelaskan poin-poinnya saja. Ini berupa apa? Termasuk misalnya saya mengusulkan ada insentif bagi pelaku usaha di daerah yang mikro. Kenapa mikro? Kabupaten kota kewenangan di Undang-Undang 23 hanya ekonomi mikro atau usaha mikro. Menurut kan ada usaha mikro, kecil, menengah ya. Kalau pemerintah provinsi usaha kecil, maka pemerintah kabupaten kota bagi teman-teman yang bertugas di Pemkab dan Pemko, maka bisa melakukan penyesuaian terhadap para pelaku usaha mikro saja. Nah, apa saja itu? Misalnya dengan insentif. Saya ambil contoh misalnya begini, belum ada daerah atau sudah ada 1-2 tapi saya nggak tahu yang melakukan pemberian diskon misalnya bagi para pedagang pasar yang omsetnya turun misalnya. Pemerintah daerah tidak sekreatif misalnya DKI yang mengadakan pasar online di pasar-pasar tradisional mereka sehingga difasilitasi. Tapi kalau tidak, misalnya mereka turun omsetnya. Nah, ini para pelaku usaha mikro pasti. Nah, mereka juga pasti bayar pajak atau retribusi atau iuran kepada pasar. Nah, untuk yang retribusi, yang pasar dikelola oleh dinas, maka bisa dilakukan pengurangan retribusi. Undang-Undang 28 2009 sudah mengakomodir. Untuk yang pasar dikelola oleh perusahaan daerah atau perumda, BUMD, maka bisa dilakukan diskon terhadap iuran pasarnya, iuran bulanan pasarnya. Ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
Kemudian juga adalah denda-denda pajak bumi dan bangunan, denda-denda pajak untuk usaha-usaha mikro ya. Ini juga bisa dihapuskan. Yang terakhir adalah PDAM. Ini tarif-tarif PDAM untuk rumah tangga miskin. Ini bisa masuk social safety net maupun juga untuk usaha mikro itu juga bisa didiskon maupun juga digratiskan. Terakhir sebelum ke tanya jawab, kita juga perlu untuk mengawal stimulus, Bapak Ibu sekalian. Nah, stimulus di pusat ini saya tidak terlalu banyak membahas. Coba kita lihat di yang ini, stimulus untuk jaring pengaman sosial misalnya. Nah, ada tambahan PKH. Ini maksudnya kepada siapa datanya pasti sudah berlangsung, ini program lama. Tapi ada program yang masih baru, ya, yaitu kartu prakerja. Saya ambil contoh kartu prakerja. Ini kan perpresnya baru turun juga 36/2020. Nah, kartu prakerja ini di program APBN 2020 sebetulnya sudah dibahas sejak 2019. Total anggarannya 10 triliun, targetnya 2 juta peserta. Keluarlah di stimulus 3, keluar 31 Maret bersama dengan Perpu dan PP PSBB. Nah, Bapak Ibu yang ada di Pemda bisa memperhatikan Perpres 36 2020 untuk mengawal ini. Perpres 36 2020 tentang kartu prakerja. Kemudian kartu sembako, sebenarnya ini program lama BN bantuan BP bantuan pangan non tunai BPNT. Program lama diganti wajah dari kartu sembako di APBN 2020. Nah, ini dinaikkan dari 15,6 menjadi KPM keluarga penerima manfaat nanti menjadi sekian juta keluarga penerima manfaat. Saya tidak fokus membahas itunya, tapi saya fokus membahas Pemda dalam hal ini juga harus harus mengawasi program ini di DPRD lalu mengawasi Pemda bagaimana kinerja dari kartu sembako ini supaya nggak tumpang tindih. Nah, saya kira itu tambahannya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman baik yang ada di daerah maupun yang menjadi pengampu kebijakan di pusat maupun daerah bagi kemajuan kita untuk COVID-19 bisa kita tanggulangi bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.